ضياء منه القمر يستحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Perkenalkan, nama saya Aprianto, NIM 19112436, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya, yaitu tentang administrasi peserta didik. Yang pertama, saya ingin menjelaskan administrasi itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan siswa atau pelajar, mahasiswa berarti orang yang sedang belajar. Bisa disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi kemahasiswaan itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang kelompok dalam upaya mengelola siswa atau mengelola peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Lanjut, menurut para ahli, pengertian administrasi terbagi dua. Yang pertama, artian sempit. Administrasi secara sempit diartikan sebagai suatu cara dalam rangka mengatur kegiatan pelajaran dalam pendidikan yang bertujuan menata agar mencapai tujuan yang sesuai, di mana administrasi tersebut digunakan agar data-data yang dikelolanya dapat peroleh kembali baik sebagai maupun menyeluruh. Sedangkan administrasi secara luas, administrasi dalam artian luas telah didefinisikan oleh banyak ahli. Dalam artian luas, administrasi adalah suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang dapat mengelola dengan semestinya. Lanjut, pengertian administrasi peserta didik atau kesiswaan. Siswa merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan juga mengajarkan di sekolah. Lembaga pendidikan didirikan guna untuk kepentingan siswa. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan suatu kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan peserta didik, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang yang sedang belajar. Dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik merupakan proses yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam upaya mengelola peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Poin yang kedua adalah tujuan administrasi. Secara umum, administrasi peserta didik adalah mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan agar teraturnya di sistem kerja di dalam proses. Yang poin ketiga, ruang lingkup administrasi peserta didik. Ruang lingkup administrasi peserta didik adalah untuk mengatur siswa tersebut, mencakup atau mengatur penerimaan siswa baru. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik. Siswa merupakan salah satu subsistem yang penting di dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Administrasi pendidikan dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang terkehendak oleh tujuan pendidikan yang ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
Administrasi pendidikan, administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal-hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah. Dalam administrasi peserta didik, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung, di mana peran guru dalam administrasi pendidikan yaitu yang pertama ada namanya sebagai panitia penerimaan murid baru, dan yang kedua ada namanya berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi secara dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga ada namanya mencatat setiap kehadiran murid secara konsisten. Yang keempat itu ada namanya menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi tinggi. Yang kelima ada namanya menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang lain.